maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam. Nampaknya kita tunggu investigasi dulu, baru nanti. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Area pondok pesantren Al-Khosini, Buduran Sidoarjo, kini telah bersih dari puing reruntuhan. Setelah 9 hari berjibaku, Badan SAR Nasional akhirnya menghentikan operasi pencarian korban. Total ada 171 korban dievakuasi dari reruntuhan. 67 diantaranya meninggal dunia. Ada 67, 8-nya body part di situ. Nah itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi satu body part di situ. Nah nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak TVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part. Kemudian yang selamat keseluruhan 104. Tragedi ambruknya pesantren Al-Khosini menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Meski jasad korban sudah ditemukan, tetapi tak bisa begitu saja segera dibawa pulang. Keluarga harus bersabar hingga proses identifikasi usai. Sejauh ini, tim DVI Polda Jawa Timur sudah mengidentifikasi 34 jenazah. Yang diadopsi kemarin aja, nggak jadi dari pihak keluarga diminta ngumpulin apa aja, ijazah sama foto, mulai yang ketawa, yang bagus, kelihatan gitu. Jadi tinggal nunggu ya Pak ini. Saya sabar, suruh sabar lagi. Ya saya sabar Pak. Nggak boleh pulang sama istri, Mbak suruh. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Khosini minta maaf kepada seluruh keluarga korban. Pihak Ponpes memastikan bangunan yang dinilai berbahaya tak akan digunakan sementara waktu hingga ada hasil penyelidikan dari kepolisian. Sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Akan digunakan ya bangunan yang di kamar selatannya kemudian di timur. Nampaknya kita nunggu investigasi dulu, baru nanti kalau memang sudah ada rekomendasi untuk bisa ditempati, kita tempati. Ya, polisi berjanji segera menyelidiki penyebab ambruknya bangunan pesantren usai operasi pencarian korban selesai dilakukan. Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jatim sudah mengambil sejumlah sampel bangunan pondok pesantren Al-Khosini sebagai barang bukti. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan. Selain proses hukum yang berjalan, pemerintah kini membentuk satuan tugas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren agar peristiwa pondok pesantren ambruk tak terulang. Pemerintah meminta pondok pesantren menghentikan pembangunan jika belum memiliki izin. Kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi, termasuk sekaligus kita mohonkan
Kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan bangunan. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Tak hanya audit, pemerintah kini mewajibkan pengelola pesantren membenahi izin pembangunan dan mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjamin pengurusan perizinan bangunan bebas biaya. Ia pun memastikan tim Kementerian PU akan aktif mendatangi pesantren jika mereka membutuhkan konsultasi perizinan pembangunan. Yang mau kita cek segera, bisa telepon nomor itu, kita akan tim akan segera langsung datang ke ponpes tersebut. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, pemerintah juga akan mengevaluasi pondok pesantren baru jika ditemukan risiko yang membahayakan. Nasaruddin menyoroti kesulitan anggaran yang berimbas pada pengelolaan di tengah minat besar masyarakat belajar ke pesantren. Tapi kalau pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren, bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren kita memang sudah mulai ketat. Bangunan pesantren Al-Khosini ambruk pada 29 September lalu. Saat itu, ratusan santri tengah sholat asar berjamaah. Pemerintah tentu harus segera mengambil langkah nyata agar tragedi yang merenggut puluhan nyawa tak kembali berulang. Tim Liputan, Kompas TV.